kepala mantos masihan atan abdi perkawis bade pemimbasan ya. Panginten di dia abdi sanes bade menggurui ya, sanes bade mematahkan ngojai komeri pangintennya. Oh iya abdi ilmu anu atos hatampi ku abdi salami pelatihan gitu ya. Di dia panginten abdi bade maparkeun tentang 7 jurus BK hebat. Tujuan 7 jurus BK hebat yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi guru termasuk guru BK, guru kelas dan guru mata pelajaran, yaitu untuk membina karakter positif dan mengembangkan potensi murid yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan serta mewujudkan pendidikan yang bermutu. Itu tujuan dari 7 jurus BK hebat. Harapannya yaitu guru dapat membimbing murid secara menyeluruh, tidak hanya saat bermasalah tetapi juga saat berkembang. Tujuannya itu untuk membentuk generasi yang unggul secara akademis, kuat dalam karakter, dan sehat secara mental, juga emosional, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. 7 jurus BK hebat yaitu ada yang disebut dengan kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh yaitu menata situasi ya. Untuk yang ada yang biru itu untuk aspek murid, yang orange itu aspek sistem. Di sini bukan 7 jurus silat tapi 7 jurus BK hebat gitu ya. Dan juga 7 jurus. Nah di sini memahami experiential learning dengan teknik ARKA ya. Itu A-nya aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konseptualisasi, dan A-nya aplikasi. Itu yang dimaksud dengan experiential learning itu yaitu pembelajaran berdasarkan pengalaman ya. Jadi dalam pembelajaran ini dengan teknik ARKA, yaitu kalau aktivitas, yaitu pada bagian ini kegiatan difokuskan agar peserta mendapatkan pengalaman langsung. Aktivitas yang bisa dilakukan adalah melalui permainan ya, bermain peran, menonton video, mendengarkan podcast, membaca komik atau cerita, dan lain-lain. Nah, di sini pengalaman yang didapatkan setidaknya melibatkan indera dan respon yang dimiliki oleh peserta ya. Aktivitas juga berfungsi untuk membuat peserta tertarik dan terkoneksi dengan nilai yang akan mereka pelajari. Yang kedua yaitu refleksi. Pada bagian ini kegiatan difokuskan untuk merefleksi pengalaman yang diperoleh dari aktivitas sebelumnya ya. Refleksi dilakukan melalui pertanyaan relevan yang mampu memantik apa yang telah dialami peserta. Refleksi ini selanjutnya akan menjembatani peserta dalam memahami konsep atau nilai yang akan diajarkan ya. K-nya yaitu konseptualisasi. Barulah pada bagian ini dimasukkan konsep atau data atau tips ya, dan deskripsi mengenai nilai inti pelajaran konsep, dan materi ini secara tidak langsung merupakan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman pada bagian aktivitas ya. Yang keempatnya itu aplikasi. Konsep kemudian harus dicoba penerapannya secara nyata pada kehidupan atau aktivitas lain
Sehingga pada bagian ini peserta ditantang untuk melakukan kegiatan yang bisa menjadi wadah untuk mempraktekkan konsep atau materi yang telah dipelajari. Jadi ini tentang pembelajaran berdasarkan pengalaman. Itu modul 1 itu kenali potensi. Nah, di sini yang pertama itu simulasi asesmen. Mungkin di sini Bapak Ibu pernah melakukan asesmen ya. Di sini ada 4 komponennya, yaitu yang pertama urgensi asesmen, yang kedua tes koran, yang ketiga multiple intelligence, dan yang keempat itu gaya belajar. Mungkin yang sering dilakukan yaitu asesmen gaya belajar ya. Di sini ada sudah pada tahu ya, ada mengenal 3 jenis gaya belajar ya. Ada gaya belajar visual, auditori, dan gaya belajar kinestetik. Mungkin Bapak Ibu sebelum melakukan pembelajaran ya pernah melakukan asesmen, yaitu dengan menggunakan gaya belajar ya. Kebanyakan itu menggunakan gaya belajar itu untuk mengetahui jenis gaya belajar siswa itu apa gitu ya. Terus yang kedua, kelola emosi. Nah, di sini pembelajaran sosial emosional. Jadi ada 5 komponen, yaitu menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan bertanggung jawab, terampil berelasi, dan peduli sosial. Di sini menyadari diri itu yaitu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang dipengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya di sini, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Itu menyadari diri ya. Kalau mengelola diri itu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Contohnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Terus yang ketiga, mengambil keputusan bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Contohnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Terus yang keempatnya, terampil berelasi, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Jadi contohnya saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka ya. Yang terakhir yaitu peduli sosial, yaitu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu di latar belakang yang berbeda. Contohnya, saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Dan melakukan yang barusan itu dengan guru mata pelajaran ya. Jadi sosial emosional itu dalam kemarin ada maksudnya ada kolaborasi antara guru BK dengan guru mata pelajaran. Kemarin sudah berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dengan guru PKN, yaitu Bu Reti dan Bu Mira. Di sini sudah pembelajaran dalam sel ini, itu kalau dalam bahasa Indonesia itu menulis cerita fantasi ya, yaitu dengan mengelola stres, berpikir positif ya. Kalau PKN yaitu ada empati, relasi, tanggung jawab, saling menghargai, dan kerjasama. Itu kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain ya. Guru BK dengan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Di sini resiliensi itu yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup.
Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ya. Nah, di sini ada pola pikir bertumbuh. Ya. Ini dimulai dari kata kesuksesan, fixed mindset dan growth mindset. Ya. Kalau fixed mindset itu yaitu ada orang, contohnya kamu hebat, gitu ya. Terus kalau dukungan ini spesifiknya dan fokusnya pada perilaku. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Ya. Jadi itu berbentuk dukungan. Terus yang kedua, orang dewasa sebagai subjek. Contohnya, ibu bapak bangga padamu. Tapi kalau dukungannya, anak yang sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu. Ya. Terus yang ketiga, orang dewasa sebagai yang mengontrol. Contohnya, bapak atau ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Kalau dukungannya itu memberikan kepercayaan, ya. Ibu, bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan, gitu ya. Jadi itu berbentuk dukungan. Terus yang selanjutnya, fokus pada kesempurnaan hasil. Wah, suaramu merdu sekali, gitu ya. Itu pujian. Kalau yang dukungannya, kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Terus menjadi takut berbuat salah. Contohnya, kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Kalau dukungannya, semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Jadi itu lebih baik dukungan daripada pujian. Ya. Terus yang ketiga, apresiasi, koreksi, apresiasi. Jadi di sini untuk ke siswa ya jangan dulu ngasih koreksi, tapi kasih dulu apresiasi, yaitu dengan teknik burger, gitu ya. Kan burger di atasnya roti, di bawahnya, di tengah-tengahnya ada sayuran, ada ini kan, terus di bawahnya roti lagi, gitu ya. Jadi diawali apresiasi, terus yang di tengahnya koreksi, dan di bawahnya diakhiri lagi dengan koreksi. Ya. Contohnya di sini, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Terus yang menjadi koreksinya, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Ya. Dan yang terakhirnya, kasih lagi apresiasi, Bapak percaya kamu pasti bisa, gitu ya. Jadi ke anak itu jangan langsung mengoreksi, tapi apresiasi dulu dengan teknik burger, gitu. Apresiasi, koreksi, dan apresiasi. Terus ada jaga konsistensi, ya. Kesadaran PS paksaan. Ya. Mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ingin dihargai otonomi atau kemerdekaannya, gitu ya. Nah, jika otonomi dan kemerdekaannya diusik, itu akan muncul radar anti persuasif. Jadi itu akan aktif ya radar anti persuasinya. Dan muncul lagi reaktansi atau reaksi resistensi. Jadi perintah akan diabaikan, tapi larangan jadi rekomendasi, gitu ya. Jadi itu kesadaran antar paksaan, gitu ya. Jadi perintah akan diabaikan dan larangan jadi rekomendasi, ya. Terus pembiasaan berbasis kesadaran, disiplin biasa dan disiplin positif. Kalau disiplin biasanya karena faktor eksternal seperti paksaan, kalau positifnya karena kesadaran internal, jadi kesadaran sendiri, ya. Terus yang kedua, membantu kepatuhan. Kalau disiplin positifnya menyembuhkan tanggung jawab, ya. Kalau disiplin biasa itu jangka pendek, kalau positif itu jangka panjang, ya. Nah, daya perintah dalam diri itu ada kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, minat,
tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, dan makna. Nah di sini ada bagaimana kebiasaan yang baik itu terbentuk atau menumbuhkan kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Ya, di sini ada 4 unsur. Ya, yang pertama yaitu isyarat. Ya, buatlah kebiasaan itu jelas dan kelihatan, gitu ya. Yang kedua yaitu keinginan. Buatlah kebiasaan itu menarik, gitu ya. Yang ketiga yaitu ganjaran. Buatlah kebiasaan itu memuaskan. Yang ketiga dulu, yang kemudahan. Buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Dan yang keempat yaitu buatlah kebiasaan itu memuaskan. Ya, jadi di sini pembiasaan itu dimulai dari syarat, ya, keinginan, yang ketiga kemudahan dan ganjaran supaya ini lebih baik, gitu ya. Untuk kalau contohnya nanti terlalu panjang kalau ini ada banyak contohnya, tapi akan panjang ya waktunya. Ini terus yang selanjutnya itu jalin koneksi. Di sini ada rumus mendengarkan aktif, yaitu disingkat dengan dengar jam. Ya. D-nya dedikasikan tubuh dan jiwa kita. E-nya ekspresi diperlihatkan. N-nya netralkan posisi. G-nya gangguan hilangkan. A-nya amati isi pembicaraan. R-nya respon, dan J-nya itu jangan dipotong. Itu rumus mendengar aktif, ya. Dengar jam. Nah, di sini ada keterampilan mendengar aktif, yaitu keterampilan membuka percakapan, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan. Di sini cara bertanya, gitu ya, ada definisi. Misalnya pertanyaan terbuka, mendorong jawaban luas dan eksploratif. Kalau pertanyaan tertutup yaitu jawaban spesifik ya atau tidak, ya. Tujuannya itu menggali mendalam perasaan konseli, itu untuk pertanyaan terbuka. Ini untuk guru BK dengan guru mapel, gitu ya. Jadi yang di sebelah kiri yaitu yang BK, yang sebelah kanan itu untuk guru mapel. Di sini tujuannya menggali mendalami perasaan konseli. Yang pertanyaan tertutupnya yaitu konfirmasi atau penegasan, ya. Contoh apa yang membuatmu merasakan seperti itu? Kalau pertanyaan tertutupnya, apakah kamu merasa marah? Gitu ya. Terus kelebihan, mendorong ekspresi dan refleksi. Terus kalau pertanyaan tertutupnya yaitu efisien secara waktu, ya. Kekurangan yaitu membuat konseli bingung dan waktu lebih lama. Kalau pertanyaan tertutupnya yaitu membatasi dan bernuansa integrasi. Penggunaan idealnya itu untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Kalau untuk pertanyaan tertutupnya itu untuk mengklarifikasi fakta, ya. Respon yang diharapkan yaitu jawaban panjang, naratif, dan eksploratif. Kalau untuk pertanyaan tertutup yaitu jawaban singkat dan tegas yang ya atau tidak, ya. Itu antara guru BK dengan guru mapel untuk teknik bertanya, ya. Terus yang kedua, koneksi sebelum koreksi, ya. Di sini ada contoh, ya. Jadi kita ke anak itu jangan langsung mengoreksi, tapi koneksi dulu, gitu ya. Di sini ada contoh saat diskusi, Dodo terus-menerus menyeletuk dan memotong pembicaraan ringan, ya. Kalau misalnya ada masalah murid, kalau yang menemukannya misalnya guru mapel, itu harus ditangani dulu oleh guru mapel. Jadi jangan langsung ke BK, gitu ya. Terus kalau yang masalah itu ditemukan oleh guru wali kelas, ya, itu juga sama, antisipasi dulu atau diselesaikan dulu oleh guru atau wali kelas, gitu ya. Jangan langsung ke BK. Kalau ke BK itu jalan yang terakhir, ya. Atau mungkin ada yang misalnya tidak pernah mengerjakan PR,
ya. Itu jangan langsung ke BK, tapi tangani dulu oleh guru mata pelajarannya, ya. Atau guru piket lagi piket menemukan yang sedang berkelahi, ya. Jadi jangan langsung ke BK, jadi tangani dulu di guru piket. Jadi guru PK itu yang terakhir, jalan ya, solusi yang terakhir. Jadi bukan yang utama, ya. Terus wali kelas juga ya, jadi kalau misalnya banyak yang tidak hadir gitu ya, itu kan harusnya oleh wali kelas dulu ya. Jangan sampai wali kelas tidak tahu, malah guru BK yang tahu gitu ya, malah guru BK yang langsung memanggil orang tuanya karena kesel gitu ya. Dan seharusnya itu wali kelas dulu, baru nanti kalau misalnya tetap seperti itu baru ke BK ya. Nah apalagi kalau wali kelasnya tidak mau ribet waktu kenaikan kelas, ya kelas saya aman gitu ya. Padahal ternyata di kelasnya itu paling banyak bermasalah gitu ya. Karena ya itu tadi ya, jadi segala macam langsung ke BK, ke BK itu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi ada kolaborasi gitu ya. Jadi yang pertama itu bisa tadi guru kelas atau guru piket, guru mapel ya. Terus kalau misalnya masalah itu sudah berat, baru lanjut ke kepala sekolah. Dan kalau misalnya masih atau parah masalahnya, kita butuh remaja. Nah, siapa itu guru wali? Yaitu guru mata pelajaran yang mendampingi murid secara personal sejak masuk hingga lulus sekolah. Ya, jadi beda dengan wali kelas ya. Kalau guru wali itu jadi guru mata pelajaran yang mendampingi murid secara personal sejak masuk hingga lulus sekolah. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Nah, di sini ada tugas utama guru wali, mendampingi akademik murid. Ya, yang kedua membantu mengembangkan keterampilan. Yang ketiga membina karakter dan kepribadian. Dan yang keempat menjadi pendengar dan pengarah yang peduli. Ya. Terus kalau guru bimbingan dan konseling, yaitu berfokus pada aspek psikologi dan sosial murid seperti menangani masalah emosional, konflik atau kebutuhan khusus. Kalau wali kelas itu bertanggung jawab atas pengelolaan kelas secara umum, termasuk administrasi kelas dan koordinasi kegiatan harian. Kalau guru wali itu berperan sebagai pendamping jangka panjang yang lebih fokus pada perkembangan individu murid dalam aspek akademik dan karakter dengan beban kerja 2 jam per minggu. Yaitu guru wali. Nah ini yang terakhir yaitu menata situasi. Nah ini prinsip pengurangan risiko, yaitu ada ancaman, kerentanan dan kapasitas itu ini untuk sekolah gitu ya. A-nya ancaman, R-nya kerentanan, dan K-nya kapasitas. Misalkan di sini ada ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas, yaitu akan menghasilkan risiko gitu ya. Terus kalau ancaman tinggi dikali kerentanan tinggi dibagi kapasitas rendah, itu akan menghasilkan risiko yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu ancaman itu menurun atau rendah dikali kerentanan yang menurun dibagi kapasitas yang tinggi, itu risiko akan menurun ya. Di sini ancamannya itu ada yang eksternal ya, atau tidak bisa dikendalikan. Kalau kerentanan itu ada internal, bisa dikendalikan, kurangnya wawasan, kesadaran dan keterampilan, titik-titik lemah yang perlu perbaikan. Dan kapasitasnya itu kesadaran, kebijakan, fasilitas dan praktik baik ya. Ini supaya sekolah kita aman, nyaman dan menggembirakan. Di sini amannya itu aman dari kekerasan
ya, aman dari ranah online dan aman dari bencana. Kalau nyamannya yaitu nyaman relasi sosial, nyaman lingkungan, dan nyaman sarana prasarana. Yang menggembirakannya itu yaitu gembira dalam belajar, gembira dalam minat dan bakat, dan gembira dalam bermain. Dari saya, tapi sebelumnya ada ini sedikit ya. Coba ibu bapak berpasang-pasangan 2 orang ya, berpasang-pasangan 2 orang. Ya, coba berpasangan-pasangan dulu 2 orang ya. Ya, ya. 2 orang dulu. Berpasangan 2 orang. Sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh. Udah ya. Coba sesi 1 itu yang satu bercerita ya. Yang satu cuek ya. Boleh sambil bermain HP atau sambil kemana aja, coba sambil baca buku atau apa gitu. Silakan ya. Yang satu bercerita tentang apa saja, bercerita gitu ya. Yang satunya cuek, boleh sambil baca buku, boleh main HP, terserah, pokoknya cuek, sudah mendengarkan apa yang diceritakan oleh temannya. Itu silakan, coba sesi 1 itu. Ya. Ya, itu sesi kedua. Jadi yang satu bercerita yang diperhatikan dan dia dihargai. Ya, kalau sesi 2 itu ya sama-sama merasa dihargai. Nah, yang kedua itu merasa dihargai gitu ya. Jadi apa yang kita ceritakan itu didengar gitu ya, diperhatikan ya. Terus yang sesi yang ketiga rusuh sama luka sama. Tidak jelas tujuannya ke arah mana. Jelas saya gitu. Jadi masing-masing ngobrol kemana jadi ternyambung gitu ya. Nah di sini itu tadi itu contoh dari jalin koneksi. Jadi kalau kita itu ngobrol atau berbicara itu kita harus mendengarkan. Tadi kan ada rumus mendengar aktif, tadi dengar ya. Jadi apa yang kalau kita lagi berbicara itu misalnya teman kita harus mendengarkan. Jadi jangan cuek kan, kita kalau cuek kan jadi enak ya, diperhatikan gitu ya. Jadi kalau itu kalau kita berbicara, jadi kalau misalnya ada orang lain yang berbicara, kita harus mendengarkannya gitu ya secara terus yang ketiganya itu tadi si Ganu orang gila ya, ngacoblak, ngacoblak itu nyambung gitu ya. Ngacoblak yang ngopi. Nah itu ya, jadi itu contoh dari jalin komunikasi. Jadi harus kalau kita berbicara itu harus diperhatikan, atau kalau kita melihat atau mendengar orang yang berbicara itu kita harus mendengarkan ya. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Udah, sesi satu itu ya. Nah sekarang sesi 2. Sesi 2 yang satu bercerita, yang satu mendengarkan secara aktif gitu. Jadi diperhatikan gitu ya, istilahnya diperhatikan gitu. Jadi tidak cuek seperti tadi kan, tadi yang sesi 1 itu cuek, yang sekarang diperhatikan.
mulai. Ya, itu sesi kedua. Jadi yang satu bercerita ya. Kan aku kayaknya lima kali. Ya. Perhatikan dan tidak dihargai. Ya. Kalau sesi 2 itu Ya itu sama-sama saling Merasa dihargai. nah, yang kedua itu merasa dihargai gitu ya. Jadi apa yang kita ceritakan itu didengar gitu ya, diperhatikan ya. Terus yang sesi yang ketiga rusuh sama luka nama. Tidak jelas tujuannya ke arah mana. jelas ya gitu. Jadi jadi masing-masing ngobrol kemana jadi ternyambung gitu ya. Nah di sini itu tadi itu contoh dari jalin koneksi. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.